Alam semesta ibarat rumah besar, dengan jumlah kamar dan pelayan yang tidak terhitung. Tentu rumah ini ada pemiliknya. Baik pelayan maupun pemilik bebas untuk memasuki kamar yang mana saja. Pelayan untuk membersihkan kamar, pemilik untuk menikmati apa yang ada dalam kamar itu. Pemilik bebas untuk menentukan penggunaan setiap kamar, dan pelayan tidak memiliki kebebasan itu. Pemilik bisa bongkar pasang, bisa mengubah interior, bisa melakukan apa saja, tapi pelayan tidak bisa. Pemilik dan pelayan dua-duanya tinggal di dalam rumah yang sama, tapi hidup mereka tidak sama. Pemilik hidup dengan kesadaran akan kepemilikannya, dan pelayan hidup dengan kesadaran akan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan. Pemilik boleh mengisi salah satu kamar saja. Ia boleh mengunci diri dalam kamar itu selama berhari-hari atau seumur hidup. Ia boleh tidak mengunjungi kamar-kamar lain, tapi kepemilikannya atas setiap kamar yang ada di dalam rumah itu tidak mengalami perubahan. Ia tetap memiliki rumah itu. Pemilik boleh meninggalkan rumah itu selama beberapa hari atau berhari-hari. Ia boleh tidak ada di dalam rumah itu. Namun, kepemilikannya atas rumah itu sama sekali tidak terganggu. Sekarang, kita tinggal pilih, mau tinggal di rumah alam semesta sebagai pemilik atau pelayan. Seorang pemilik hidup di tengah dunia benda dengan kesadaran akan kepemilikannya. Ia tidak perlu digaji. Ia tidak bekerja demi penghasilan. Ia berkarya demi kepuasan diri. Hanyalah seorang berkesadaran, pemilik yang bisa berkarya tanpa pamrih. Dengan kesadaran pelayan, sulit untuk berkarya tanpa pamrih. Mereka yang berkarya tanpa pamrih setidaknya menjalin hubungan khusus dengan sang pemilik dan menjadi bagian dari kepemilikan yang maha memiliki. Nih, dalam ajaran agama Kristen, Yesus mengatakan bila yang memiliki adalah Bapa. Kendati pada saat yang sama, ia pun meyakini bila sesungguhnya Bapa dan dirinya sama. Rabi'ah, Mira, dan Rumi menjalin hubungan kasih dengannya. Seorang duta besar negara yang berdaulat mewakili negaranya dan bertindak atas nama pemerintahnya. Apa dia salah? Ketika ia menggunakan aku atau kami, itu adalah negara dan pemerintahan yang dimaksud. Bukankah itu tugas dan kewajibannya? Nah, dalam spiritual astrologi ini akan mengajak kita, merayu kita untuk menuntut hak kita atas kepemilikan diri, atau lebih tepatnya menyadarkan kita akan hak itu, akan kepemilikan kita terhadap diri sendiri. Rumah semesta ini milikmu. Jika kamu belum menyadari hal itu, terlebih dahulu sadarilah kepemilikanmu, tanggung jawabmu terhadap hidupmu. Hidupmu adalah hidupmu. Kau bertanggung jawab penuh atas hidupmu, atas setiap tindakan, bahkan ucapan, pikiran, dan perasaanmu. Kau bisa memilih hidup dengan kesadaran akan tanggung jawabmu dan menjadi penentu garis hidupmu, atau memilih hidup tanpa menyadari tanggung jawab itu dan ikut terombang-ambing bersama setiap gelombang pikiran, perasaan, dan keadaan di luar. Kita bisa memilih hidup tanpa kesadaran dan sepanjang masa berjungkat-jungkit antara pengalaman suka dan duka, atau memilih hidup dengan kesadaran dan merayakan hidup sekarang dan saat ini juga. Merayakan hidup tidak berarti bebas dari pengalaman-pengalaman suka dan duka. Pengalaman-pengalaman itu tetap ada. Jika fisik mengalami kecelakaan, maka darah pun tetap mengalir. Pikiran bisa kacau, emosi bisa terganggu, energi dan vibrasi diri pun bisa berada pada titik terendah. Tapi, kesadaran tetap bertahan. Kesadaran tetap meyakinkan kita bila semuanya itu ibarat awan yang sesaat lagi pasti berlalu. Maka, perayaan kita tidak akan terganggu. Hidup berkesadaran adalah hidup berkeyakinan. Hidup tanpa kesadaran adalah hidup tanpa keyakinan. Sekali lagi, hidup berkesadaran atau silakan Anda pilih sendiri. Nah, pendengar semua,
Hidup berkeyakinan tidak mengeliminasi penderitaan, tetapi meyakinkan kita bila penderitaan pasti berakhir. Dan kita dapat mengakhirinya sendiri. Bahkan dapat mengakhirinya sekarang dan saat ini juga. Kemudian, keyakinan seperti inilah yang menyemangati dan menggerakkan diri kita sehingga penderitaan pun berubah menjadi perayaan. Keyakinan memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup ini. Pertanyaannya, yakin pada siapa? Dan pada apa? Yakin pada diri sendiri. Yakin pada keyakinan itu sendiri. Karena tanpa itu, keyakinan kita pada Tuhan pun tidak berarti banyak. Kita tidak bisa meyakini Tuhan tanpa terlebih dahulu meyakini diri dan meyakini keyakinan itu sendiri. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana meyakini diri? Jawabannya adalah dengan cara mengenal diri. Untuk itu, dalam spiritual astrologi ini akan dapat membantu. Informasi yang ada di dalamnya dapat memberi tips yang berguna. Dan pendengar semua dapat menggunakan tips itu seperlunya. Anda semua memiliki peluang seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk memperbaiki diri, mengubah diri, bahkan menjelma menjadi diri yang baru, mentransformasi diri secara total. Nah, kemudian, tahap berikut setelah mengenal diri adalah memperbaiki diri, mengatasi kelemahan dan mengisi kekurangan diri, menambah ilmu dan keterampilan untuk sepenuhnya mewujudkan potensi diri. Dan langkah terakhir adalah berkarya sesuai dengan potensi diri. Ada pepatah Cina, carilah pekerjaan yang kau sukai, maka kau tidak akan pernah merasa capek. Berarti, mengubah hobi menjadi profesi. Nanti seperti yang saya janjikan, seperti yang aku janjikan juga, nanti aku akan memberikan informasi tentang setiap rasi bintang. Kemudian akan ada juga nanti latihan pemberdayaan diri. Itu dia gambaran umumnya. Semoga bisa sedikit membuka pikiran pendengar semua. Nah, saya mau ingatkan nih, jangan lupa subscribe untuk pendengar bisa mendengarkan edisi berikutnya tentang penjelasan setiap rasi bintang yang akan aku bahas. Mudah-mudahan bisa di setiap minggunya ya. Terima kasih sudah mendengarkan edisi pertama ini. Semoga bermanfaat. Namaste.